Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, Ustadz tanya, apakah kalian sehat? Tentu sehat semua. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini Ustadz menerangkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hidup rukun dengan bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edu, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Berilah tanda checklist atau centang untuk gambar menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, gambar ini ada 3 anak bermain di lapangan dengan rukun. Ustadz kasih checklist. Kemudian ada anak perempuan, yang satu naik ayunan, satu mendorong. Ini juga menunjukkan hidup rukun. Gambar yang ketiga yaitu ada temannya bertengkar, tidak melerai, malah asik bermain sepak bola. Ini menunjukkan sikap acuh tak acuh dan tidak rukun. Gambar keempat yaitu berebut ayunan, menunjukkan tidak hidup rukun. Gambar kelima ada temannya jatuh malah ditertawakan. Ini juga menunjukkan tidak hidup rukun. Apakah kamu sering bermain bersama dengan temanmu? Pasti bermain dengan teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Harus rukun supaya kita banyak teman. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tidak bisa. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Du, ayo kita bermain kelereng di lapangan, ajak Udin. Ayo Din, kita ajak teman yang lain, ajak Edu. Udin, boleh saja Du, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor, jawab Edu. Tidak apa-apa Du, ayo aku bonceng naik sepedaku, ajak Udin. Udin dan Edu mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Dalam percakapan di atas tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Kalimat ajakan pada yang ada dalam percakapan ini. Yang ke-1, ayo kita bermain kelereng di lapangan. 2, yaitu kita ajak teman yang lain. Yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Itu tadi ketiga kalimat ajakan. Cirinya ada kalimat ayo dan diakhiri tanda seru. Amati gambar di bawah ini.
urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Gambar yang paling bawah yaitu, "Ayo Din, aku mengambil kelerengmu terlebih dahulu." Made menjawab, "Ayo kita bermain kelereng di lapangan." Gambar yang di tengah, ketiga anak itu hidup rukun bermain kelereng di lapangan. Gambar yang di atas yaitu, "Setelah bermain marilah kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan." Jadi kalau diurutkan menjadi sebuah cerita, gambar yang bawah itu nomor 1, yang tengah nomor 2, yang atas nomor 3. Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini gambarnya kelereng Udin. Ada kubusnya 100, 10, 5. Kelereng Edo kubusnya 100, 20, dan 4. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin dari kelereng Edo lebih sedikit. Berilah tanda centang atau checklist kumpulan benda yang lebih banyak. Gambar yang 1, depan ini ada 100 kubus, belakangnya gambar kedua itu 100 kubus, jadi 200. 200 menempati posisi ratusan. Untuk puluhannya ini, gambar kedua ini 10, jumlahnya 3, yaitu 30 menempati angka puluhan. Gambar yang ketiga 2, yaitu menempati posisi satuan. Gambar yang kedua di sini ada 100 kubus menempati ratusan. Gambar kedua ini 10, jumlahnya 4. Kalau dijumlahkan 40 menempati puluhan. Yang terakhir ada 6 kubus menempati satuan. Jadi gambar yang lebih banyak adalah 200 tambah 30 tambah 2. Kalau dibaca 232. Lihat Anda, ini gambar yang kedua. Ini ada 100 kubus, ini ada 40 kubus, ini 8. Ini 300, ini 10, ini 6. Jadi gambar yang lebih banyak adalah 300 tambah 10 tambah 6. Kalau dibaca 316. Ini perhatikan gambar yang ketiga. Ada sebuah bungkusan kelereng. Yang pertama ini 100, ini 80, ini 3. Ini 100, ini 60, ini 7. Mana yang lebih banyak? 100 tambah 80 tambah 3. Dibaca 183 lebih banyak. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, lalu puluhan dan satuan. Nah, gambar pertama ini 568, gambar kedua 421.
Angka 5 menepati ratusan. Angka 4 menepati ratusan. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingan adalah 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika ratusannya sama? Jika ratusan sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Nah, perhatikan angka pertama ini 6, angka kedua 7, angka ketiga 1. Gambar kedua ini 6, ini 8, ini 2. Karena ini ratusannya sama, kita ambil angka yang kedua atau puluhannya. Angka puluhannya yang gambar pertama ada 7, gambar kedua 8. Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhan. Angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhan sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya. Nah, gambar pertama ini angka 9, angka kedua 1, angka ketiga 7. Gambar kedua, angka pertama 9, angka kedua 1, angka ketiga 3. Karena kedua gambar ini, angka yang pertama dan kedua itu sama, kita ambil yang angka ketiga, yaitu satuannya. 7 menepati angka satuan. Angka satuannya gambar kedua adalah angka 3. Kita bandingkan satuannya, angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan banyaknya dengan teliti. Gambar yang ketiga ini, gambar yang A ini jumlah tumpukannya ada 300, ini ada 30, ini 7. Gambar B ini 300, ini 60, ini 6. A titik-titik B. Jadi jawabannya kurang dari. A kurang dari B. Mengapa? 337 kurang dari 336. Gambar yang kedua, ini ada pensilnya. Gambar pertama 100, ini 50, ini 8. Gambar yang B ini 100, ini 50, ini 7. A titik-titik B. Berarti 158 lebih dari 157. Berarti
A lebih dari